Hari ini kembali kita diundang untuk senantiasa bersekutu dengan Tuhan dalam hidup ini. Memuji dan memuliakan Tuhan yang sungguh mengasihi kita, bukan hanya dalam perjalanan hidup yang hadir dalam pribadi Yesus, terlebih lagi yang telah mulia di surga, yang tidak pernah berhenti menyertai perjalanan kita semua dalam suka duka kehidupan di dunia ini. Kepada Dia yang sungguh mengasihi kita, kepada Dia yang sungguh senantiasa menyertai kita, menguatkan kita, menghibur kita, menolong kita, mari kita meneladan sikap para rasul yang sungguh dengan tekun senantiasa datang berjumpa kembali dengan Tuhan yang sangat mengasihi itu dalam doa-doa kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dengan penuh sukacita mari kita melanjutkan Ekaristi Kudus ini, karena kita yakin bahwa apa yang dijanjikan kepada para rasul juga dijanjikan kepada kita semua. Apa yang boleh terjadi pada para rasul, di mana Tuhan senantiasa menyertai kita, juga terjadi pada kita semua. Kita tanggapi dengan penuh syukur dan kasih, dengan keterbukaan kita, dengan kerinduan kita untuk senantiasa berjumpa di rumah Tuhan, memuji dan memuliakan Dia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita bersama-sama merayakan Hari Raya Kenaikan Tuhan ke surga. Perayaan Hari Raya Kenaikan Tuhan pertama-tama mau mengungkapkan iman gereja, iman kita semua akan Tuhan Yesus Kristus yang dimuliakan. Ungkapan naik ke surga menunjukkan bahwa Yesus yang wafat dan bangkit kini dimuliakan ke tempat Allah sendiri. Maka Ia duduk di sisi kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan kepadanya diberikan kuasa Allah sendiri atas surga dan bumi. Sekarang menjadi tugas gereja untuk bersaksi mengenai Kristus ini kepada dunia. Akan tetapi Kristus tetap menyertai seluruh hidup dan perutusan gereja atas seluruh hidup kita semua melalui kekuatan Roh Kudus yang akan dicurahkan pada hari Pentakosta. Suatu kabar sukacita bagi kita semua. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita mempersiapkan hati kita memasuki Ekaristi Kudus ini dengan menyesali segala kesalahan dan dosa kita, seraya memohon kerahiman Tuhan supaya layak dan pantas ambil bagian di dalamnya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bergembira dan bersyukur kepadamu
Karena dengan kenaikan putra-Mu ke surga, Engkau meninggikan martabat kami. Sebagai kepala kami, Ia telah mendahului kami mencapai kemuliaan. Maka dibangkitkan-Nyalah pada kami anggota-anggota tubuh-Nya harapan yang mantap, dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Kita dengarkan firman Tuhan. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku telah menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus, sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu, berkat kuasa Roh Kudus, Ia telah memberi perintah kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Setelah penderitaannya selesai, Ia menampakkan diri kepada mereka, dan dengan banyak tanda, Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari, Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara dengan mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari, ketika makan bersama dengan mereka, Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Ia menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa. Katanya, "Kamu telah mendengarkan janji Bapa itu dariku, sebab Yohanes membaptis dengan air. Tetapi tidak lama lagi, kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus." Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, pada masa inikah Engkau mau memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Kamu tidak perlu mengetahui masa dan saatnya yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan diberi kuasa dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi." Sesudah mengatakan demikian, terangkatlah Yesus disaksikan oleh murid-muridnya, sampai sebuah awan memisahkan Dia dari pandangan mereka. Ketika mereka masih menatap ke langit setelah Yesus naik, tiba-tiba berdirilah 2 orang berpakaian putih di samping mereka dan berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri menatap ke langit? Yesus yang terangkat ke surga meninggalkan kamu ini, dan akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat Dia naik ke surga." Demikianlah sabda Tuhan. Allah telah naik diiringi sorak-sorai, Tuhan mengangkasa diiringi bunyi sangkakala. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, alu-alukanlah Allah dengan sorak.
sorak-sorai. Sebab Tuhan yang Maha Tinggi adalah dahsyat, Raja Agung atas seluruh bumi. Diiringi sorak-sorai, Tuhan mengangkasa diiringi bunyi sangkakala. Bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah, kidungkanlah mazmur bagi Raja kita. Kidungkan mazmur. Sebab Allah adalah Raja atas seluruh bumi. Bermazmurlah dengan lagu yang paling indah. Allah merajai segala bangsa, di atas tahtanya yang kudus Ia bersemayam. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia, aku memohon supaya Ia memberi kamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, yaitu betapa kaya kemuliaan yang dijanjikannya untuk diwarisi oleh orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Kekuatan itu sesuai dengan daya kuasa Allah yang bekerja dalam Kristus, yakni kuasa yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanan Allah dalam surga. Di situ, Kristus jauh lebih tinggi dari segala pemerintahan dan penguasa, kekuasaan dan kerajaan, serta tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini, melainkan juga di dunia yang akan datang. Segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikan Allah kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat itulah tubuhnya, yaitu kepenuhan dirinya, yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikianlah sabda Tuhan. Alleluia, 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 ajarlah semua bangsa firman Tuhan. Aku menyertai kamu
sampai akhir zaman. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri kepada para murid. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan untuk pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamulah saksi-saksi dari semuanya ini. Lihatlah, aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa murid-murid itu keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ketika sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah Dia, lalu pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Semoga berkat pewartaan sabda Tuhan diteguhkanlah iman kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, biasanya kalau kita akan berpisah dengan orang yang kita kasihi, dengan orang yang sungguh mewarnai hidup kita secara kuat, dengan orang yang kepadanya kita memiliki kesan yang sangat baik, bahwa dia ini sangat mengasihi kita, maka perpisahan itu seringkali menjadi perpisahan yang mengharukan. Ada isak tangis di sana. Ada, sekalipun berkali-kali Yesus mengatakan bahwa Allah Bapanya akan mengutus Sang Penghibur. Itulah yang beberapa hari ini kita dengar lewat sabda Tuhan yang dibacakan dalam Ekaristi Kudus harian kita. Ada kesedihan. Sekali lagi, kesedihan itu lahir justru karena berkat pengalaman mereka dalam berelasi, dalam hidup bersama dengan Yesus, yang sungguh mereka sadari Dia ini pribadi yang luar biasa baik, pribadi yang luar biasa mengasihi. Dan itulah pengalaman manusiawi kita. Tetapi sedikit berbeda sabda Tuhan yang diwartakan kepada kita semua pada hari raya kenaikan Tuhan ke surga hari ini. Dalam Injil yang baru saja kita dengar bersama, dikisahkan peristiwa kenaikan Yesus ke surga dengan sangat-sangat sederhana, dengan sangat-sangat singkat. Setelah Yesus mengatakan kepada para muridnya apa yang telah terjadi pada dirinya, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati, dan pada hari ketiga Dia akan bangkit. Dan juga setelah menyampaikan bahwa para murid harus menyampaikan berita pertobatan, lalu Yesus membawa mereka semua keluar kota mendekati Betania. Disitulah, dalam kebersamaan itulah, Yesus mengangkat tangan, memberkati mereka, dan perlahan-lahan berpisah dengan para murid. Apa yang terjadi dalam diri para murid sangat berbeda dengan kisah-kisah sebelumnya.
Ketika Yesus terangkat ke surga, bukannya kesedihan yang timbul dari dalam hati para murid. Justru sebaliknya. Ketika berhadapan dengan kenyataan Yesus berpisah dengan mereka, naik ke surga, mereka sujud menyembah. Lalu mereka pulang dengan sangat bersuka cita. Itulah suasana yang terjadi ketika para murid berhadapan dengan peristiwa Yesus naik ke surga. Saudara-saudari yang terkasih, melalui kisah yang sederhana ini, apa yang bisa kita renungkan? Pertama, melalui peristiwa kisah kenaikan Yesus ke surga, yang disikapi oleh para murid tidak lagi dengan hati sedih, tetapi sebaliknya dengan penuh sukacita, karena mereka sekarang tahu bahwa mereka mempunyai Tuhan yang tidak akan dapat dipisahkan lagi dengan mereka apapun yang terjadi. Dalam bacaan pertama ditegaskan kepada kita semua, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri menatap ke langit? Yesus yang terangkat ke surga meninggalkan kamu ini akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat dia naik ke surga." Berkat kebangkitannya dan kenaikannya ke surga, dalam kondisinya yang baru, Yesus mampu hadir kembali di dunia kita, bukan hanya terbatas di Palestina, melainkan hadir juga di seluruh dunia. Bahkan juga hadir di dalam hati kita masing-masing, di dalam gerejanya sepanjang segala masa. Inilah yang mereka rasakan, inilah yang mereka imani. Tuhan tidak akan dapat dipisahkan lagi dari mereka apapun yang terjadi. Paulus pernah berkata, "Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita." Inilah kabar sukacita yang diwartakan kepada kita semua berdasarkan pengalaman iman para rasul. Yang kedua, sungguh membahagiakan jika setiap kita menyadari, tahu bahwa di surga nanti ada pribadi yang telah menantikan kita, yang selama hidupnya di dunia sungguh disadari sebagai pribadi yang baik, pribadi yang mengasihi, pribadi yang menakjubkan. Tuhan Yesus Kristus telah mendahului para murid untuk ke surga. Maka bagi kita umat Kristiani, kematian bukanlah pergi ke dalam kegelapan maut yang seringkali menakutkan setiap orang. Tetapi melalui peristiwa kenaikan Yesus ke surga, ditegaskan kepada kita semua, peristiwa kematian yang seringkali menakutkan itu justru merupakan perjalanan pergi untuk bersatu dengan Yesus dalam kebahagiaan abadi di surga. Bukan merupakan perjalanan menuju kegelapan maut, tetapi merupakan perjalanan menuju terang, menuju hidup abadi. Saudara-saudari yang terkasih, sungguh merupakan kabar sukacita bagi kita semua, iman para rasul yang diwartakan kepada kita hari ini. Namun demikian, ada satu hal yang seharusnya juga kita teladani. Kalau kita menginginkan kebersatuan kita dengan Yesus yang hari ini telah naik ke surga, yang menyediakan tempat bagi kita semua, orang-orang yang dikasihinya. Satu hal itu tidak lain adalah apa yang telah dilakukan juga oleh para rasul, murid-murid Yesus, sebagaimana kita dengar di akhir bacaan Injil tadi.
Mereka senantiasa berada di bait Allah dan memuliakan Allah. Inilah yang perlu kita lakukan. Inilah yang perlu kita teladani. Mensyukuri kabar sukacita yang sangat meneguhkan itu. Hari ini kembali kita diundang untuk senantiasa bersekutu dengan Tuhan dalam hidup ini. Memuji dan memuliakan Tuhan yang sungguh mengasihi kita, bukan hanya dalam perjalanan hidup yang hadir dalam pribadi Yesus, terlebih lagi yang telah mulia di surga, yang tidak pernah berhenti menyertai perjalanan kita semua dalam suka duka kehidupan di dunia ini. Kepada Dia yang sungguh mengasihi kita, kepada Dia yang sungguh senantiasa menyertai kita, menguatkan kita, menghibur kita, menolong kita, mari kita meneladan sikap para rasul yang sungguh dengan tekun senantiasa datang berjumpa kembali dengan Tuhan yang sangat mengasihi itu dalam doa-doa kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dengan penuh sukacita mari kita melanjutkan Ekaristi Kudus ini, karena kita yakin bahwa apa yang dijanjikan kepada para rasul juga dijanjikan kepada kita semua. Apa yang boleh terjadi pada para rasul, di mana Tuhan senantiasa menyertai kita, juga terjadi pada kita semua. Kita tanggapi dengan penuh syukur dan kasih, dengan keterbukaan kita, dengan kerinduan kita untuk senantiasa berjumpa di rumah Tuhan, memuji dan memuliakan Dia. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau memperkenankan kami menikmati anugerah ilahi, meski kami masih berada di dunia. Kami mohon, semoga umat-Mu mengarahkan perhatiannya ke surga, di mana Engkau menyediakan tempat bagi kami, dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Saudara-saudari terkasih, Yesus Kristus telah naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Kita percaya bahwa Dialah pengantara kita pada Bapa. Ia akan datang kembali pada akhir zaman untuk menilai hidup kita masing-masing. Dari sebab itu, marilah kita mengakhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita sekalian demi kenaikan puteranya yang tunggal, yang membukakan surga bagi kita. Semoga Kristus yang menampakkan kemuliaan kebangkitannya menyatakan kemurahan hatinya kepada kita bila Ia datang sebagai hakim pada akhir zaman. Semoga Kristus yang kini berkuasa di sisi Bapa senantiasa mendampingi segala daya upaya kita tiap hari sampai akhir hidup. Dan semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Haleluya, haleluya.